Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39, memang ditakdirkan tidak bisa jauh. Nona Tita kenapa? Liam yang tidak ingin mengambil pusing dengan perkataan nyonyanya. Lebih memilih untuk keluar dari ruangan. Sementara itu Boy yang melihat kedatangan keluarga unta. Langsung menutup berkas yang ada di tangannya lalu berdiri dari tempat duduknya. B, selamat ya. Bayu menghampiri menantu kesayangannya dan segera memeluknya dengan erat. Selamat untuk, tanya Boy dengan wajah yang bingung. Selamat karena sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah, ucap Bayu sembari menjabat tangan menantunya. Apa? Boy yang terkejut langsung menatap ke arah ayah mertuanya, Mom Daniela, Eve, dan terkahir pada Tita. Aku akan menjadi seorang dedi? Ya, kau akan menjadi seorang dedi karena Tita sedang mengandung. Dan aku akan menjadi seorang kakek. Bayu tertawa lepas. Tanpa menyadari di seluruh ruangan itu hanya dirinya yang tertawa. Sementara yang lainnya hanya diam dengan raut wajah yang berbeda. Tit, kau. Boy menghampiri Tita lalu menatap perut wanitanya dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Benar kau hamil? Aku. Tita bingung harus mengatakan apa. Oh ya ampun, aku harus menjawab apa? Kalau aku jawab ya, berarti aku membohongi suamiku. Tapi kalau aku jawab tidak, pasti Kak Eve akan meminta B. Jawab Tit, apa benar kau hamil? Boy mengulangi pertanyaannya. Ya, aku hamil. Jawab Tita dengan senyum kaku di wajahnya. Lebih baik berbohong saja dulu. Toh mereka tidak akan tahu aku berbohong kecuali jika aku diperiksa dokter. Dan untuk B nanti akan aku jelaskan semuanya, gumam Tita dalam hati. Boy yang terkejut dengan apa yang dikatakan Tita, langsung memeluk wanitanya itu. Lalu menggendongnya dengan mengayun tubuh Tita berputar-putar. Karena rasa bahagia yang teramat ia rasakan begitu mendengar kabar kehamilan wanitanya. Kau hamil? Ada baby di perutmu? Boy mengusap perut Tita dengan perlahan setelah menurunkan Tita dari gendongannya. Tita menganggukkan kepalanya dengan perasaan tidak enak, karena sudah membohongi suaminya. Apalagi saat melihat kebahagiaan di raut wajah Boy Arepto semakin membuatnya merasa bersalah. Yes, aku akan menjadi seorang dedi, teriak Boy dengan sangat keras, mengalahkan suara tawa dari ayah mertuanya. Terima kasih sayang, Boy mengecup bibir Tita dengan penuh kasih. Aku akan memberitahukan Mom dan Dad, kalau mereka akan mempunyai seorang cucu. Boy hendak mengambil ponselnya, apa tidak sebaiknya kita membawa Tita ke dokteran untuk diperiksa? Apa benar dia sedang hamil atau tidak sebelum kau memberi kabar pada orang tuamu? Sahut Eve dengan sinis. Apa maksudmu? Tanya Boy dengan tatapan yang mematikan.
Maksudku sebaiknya kita ke dokter untuk memeriksakan usia kandungan Tita. Dan memeriksa kesehatan kandungnya. Eve menelan salivanya dengan susah. Saat melihat aura kemarahan di wajah adik iparnya, tidak perlu. Sahut Tita dengan cepat. Kita periksa ke dokternya lain kali saja. Dan sekarang lebih baik kita pulang. Karena tidak enak mengganggu B yang sedang bekerja. Tita menarik ayah Bayu dan Mom Daniela untuk keluar dari ruang kerja suaminya. Kenapa harus ditunda? Bukankah lebih cepat lebih baik? Eve menghalangi langkah Tita. Kini ia semakin yakin jika adiknya sedang berbohong tentang kehamilannya. Dan jika Eve bisa membuktikan kebohongan Tita, maka Boy Arbeto pasti akan sangat marah. Dan ia bisa merebut hati pria itu kembali. Ya, kau benar, Eve. Sebaiknya kita ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilan Tita. Ayah tidak ingin terjadi sesuatu pada calon cucu ayah. Tita mati kutu saat dua orang menyuruhnya untuk pergi ke dokter kandungan. Oh my god, tolong Tita. Batin Tita terus berdoa agar bisa terlepas dari situasi yang menakutkan ini. Kalau begitu sekarang juga kita pergi ke dokter kandungan. Boy menggandeng tangan Tita. B, tunggu dulu. Tita bingung mencari alasan agar dirinya tidak dibawa ke dokter kandungan. Kenapa sayang? Boy menatap wajah Tita yang terlihat cemas. Aku, itu, Anu. Tita menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah kau jangan banyak berpikir, ayo kita jalan. Bayu menggandeng tangan Tita. Tunggu. Boy menghampiri Tita lalu menggendong wanitanya. B, turunkan aku. Tita malu saat suaminya menggendong dirinya sembari keluar dari ruangan. Karena menjadi tontonan beberapa karyawan yang lewat di hadapan mereka. Aku tidak akan menurunkanmu sebelum kita sampai di mobil. Boy tidak ingin terjadi sesuatu pada kandungan Tita. Jika istrinya itu kelelahan, tapi B, Tita bisa jalan sendiri. Tita masih berusaha turun dari gendongan suaminya. Sayang, diam dan jangan bergerak. Kalau tidak malam ini aku memberikan hukuman untukmu. Sontak Tita langsung terdiam. Karena tidak ingin tubuhnya kelelahan karena hukuman dari suaminya. Lihatlah mereka, pasangan yang sangat romantis bukan? Bayu menatap Daniela dan juga Eve. Biasa saja. Sahut Eve dengan ketus. Sementara Daniela hanya tersenyum. Saat melihat bagaimana menantunya begitu menjaga Tita. Sama seperti Bayu yang menjaganya di saat ia sedang mengandung Eve dan juga Tita. Kau pasti sedang teringat masa lalu kita, bisik Bayu. Masa lalu kita yang mana? Daniela bertanya balik sembari menetralkan detak jantungnya yang begitu cepat. Karena ketahuan sedang mengingat masa lalu mereka. Masa lalu yang mana ya? Aku juga lupa. Bayu berdecak dengan kesal. Karena mantannya itu sejak tiba di Jakarta selalu jual mahal.
Di saat Daniela dan Bayu sedang merasa kesal pada satu dan lainnya, Tita justru merasa semakin ketakutan. Takut kebohongannya akan terungkap dan membuat Boy marah besar padanya. Ya ampun, bagaimana ini? Tita menggigit bibir bawahnya untuk mengusir ketakutan yang mulai menyelimuti hatinya. Bagaimana kalau mereka tahu aku berbohong? Lalu bagaimana dengan B? Dia sudah bahagia seperti ini. Aku tidak tega membuatnya kecewa. Tita menatap wajah suaminya yang begitu dekat dengan dirinya, karena saat ini ia masih berada di gendongan suaminya. Setelah sampai di rumah sakit internasional milik keluarga besar Arbeto, Tita langsung masuk ke dalam ruang dokter kandungan. Tita diperiksa dengan diikuti oleh Boy, ayah Bayu, Mom Daniela, dan juga Kak If. Jadi bagaimana Alana? Bagaimana dengan kandungan Tita? Tanya Boy dengan tidak sabar pada sepupunya. Sudah berapa usia kandungan putri saya? Bayu ikut bertanya. Apa benar adik saya hamil? Tanya If dengan penuh semangat. Membuat semua orang yang ada di ruang tersebut menatap dirinya. Kenapa? Aku kan hanya bertanya. If menundukkan kepalanya karena ketakutan. Jadi bagaimana Alana? Kenapa kau diam saja? Boy mulai kesal, karena sejak tadi Alana putri dari Uncle Anthony dan Auntie Daisy hanya diam saja. Kalian bisa diam tidak? Aku bingung harus menjawab yang mana dulu. Alana menghela napasnya dengan kasar, membuat semua orang yang ada di ruangan menjadi diam. Jadi begini, tunggu dulu. Tita memotong perkataan sepupu suaminya, sepupu yang baru pertama kali dilihat dan dikenalkan padanya. Aku ingin ke toilet. Bohong Tita, karena sebenarnya ia ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Karena tidak ingin terkena amukan semua orang saat mereka tahu kebohongannya. Tit, nanti saja ke toiletnya. Pinta Boy. Tidak bisa B, aku ingin buang air kecil. Tita berpura-pura tidak bisa menahan. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Boy hendak berdiri dari duduknya. Tidak B, kau di sini saja. Aku harus mengantarmu Tit. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Aku baik saja B. Bukankah kau ingin mendengar hasil pemeriksaan tadi? Bujuk Tita, tapi Boy merasa ragu, di satu sisi ingin mengantar Tita, tapi di satu sisi lainnya Boy ingin tahu hasil pemeriksaan tadi. Biar suster yang akan mengantar dan menjaga Tita ke toilet, ucap Alana. Boy pun mau tidak mau membiarkan istrinya pergi dengan suster untuk ke toilet. Karena ia juga sudah tidak sabar mendengar hasil pemeriksaan kandungan Tita. Bagaimana dengan kandungan Tita? Tanya Boy setelah melihat Tita keluar dari ruangan. Hasil pemeriksaan tadi. Alana menatap semua orang yang ada di dalam ruangannya, membuat suasana di ruangan tersebut sangat hening. Karena Boy, Bayu, Daniela, dan If tampak diam menunggu perkataan selanjutnya dari Alana. Sementara itu di luar ruangan periksa dokter Alana,
Tita yang tengah berjalan menuju toilet menghentikan langkahnya. Saat mendengar suara teriakan yang keras dari dalam ruang Dokter Alana. Gawat, secepatnya aku harus pergi dari tempat ini. Tita yang ketakutan menatap pada suster yang ada di sampingnya. Sus, coba periksa ada apa di dalam ruangan Dokter Alana. Tapi Nona, sudah cepat sana. Tita mendorong suster tersebut, dan setelah melihat suster itu pergi menuju ruangan Dokter Alana. Tita segera berlari menuju pintu lift. Nona, Anda mau kemana? Suster itu terkejut saat melihat pasien Dokter Alana berlari berlawanan arah dengan ruang toilet. Mampus kau, Tita Anggara. Tita dengan segera masuk ke dalam lift. Saat ketahuan oleh suster yang tadi mengantarnya, dan setelah berada di dalam lift, ia terus mengumpat dalam hati. Karena kebodohannya yang berpura-pura hamil, B pasti marah dan kecewa padaku. Tita menghela napasnya dengan kasar. Setelah pintu lift terbuka, Tita segera berjalan keluar dari bangunan rumah sakit dengan wajah yang ketakutan. Aku harus bersembunyi di mana? Tita menatap ke kiri dan ke kanan. Ia bingung harus pergi kemana, karena baru menyadari ponsel dan dompetnya ada di dalam tasnya. Yang tertinggal di ruangan Dokter Alana. Dan di saat Tita sedang kebingungan, ia melihat salah satu mobil mewah yang terparkir dengan pintu terbuka. Segera Tita masuk ke dalam mobil tersebut tanpa memikirkan apapun. Karena yang terpenting baginya saat ini adalah mencari tumpangan untuk bisa pergi sejauh mungkin dari rumah sakit. Hei, siapa kau? Baby terkejut saat ada seseorang yang masuk ke dalam mobilnya. Dan lebih terkejut lagi saat melihat siapa orang tersebut. Kak Tita. Baby. Tita yang sama terkejutnya langsung menepuk keningnya. Ya ampun Tita, dari sekian banyaknya mobil, kenapa masuk ke dalam mobil adik iparmu sendiri? Lagi Tita merutuki kebodohannya entah yang sudah keberapa kalinya. Dulu aku masuk ke dalam mobil kakaknya. Dan sekarang masuk ke dalam mobil adiknya. Apa aku ini memang ditakdirkan tidak bisa jauh dari keluarga Arbeto? Gerutu Tita dalam hati. Kak Tita, are you okay? Baby menepuk bahu kakak iparnya, karena dari tadi wanita itu hanya diam saja. Aku baik saja. Tita menatap ke arah rumah sakit, dan melihat suami dan juga ayahnya sedang berlari ke sana, kemari. Baby, ayo cepat jalankan mobilnya, pinta Tita. Tapi kak, sudah cepat jalankan mobilnya. Baby yang bingung mau tidak mau menjalankan mobilnya, karena melihat kecemasan di wajah kakak iparnya. Sementara itu di halaman rumah sakit, Boy menatap ke sekelilingnya mencari Tita yang lari entah kemana. Sial, umpat Boy dengan wajah yang cemas. Ayah cari ke kanan dan kau cari ke kiri, perintah Bayu. Tidak perlu, Boy mengambil ponselnya.
Alex, cepat kau periksa kamera CCTV yang ada di jalanan sekitar rumah sakit internasional. Temukan keberadaan istriku. Nyonya melarikan diri. Tanya Alex melalui sambungan ponselnya. Kau jangan banyak bertanya, cepat kerjakan. Dengan geram Boy menutup ponselnya. Kalau sampai aku menemukannya, aku akan. Mau kau apakan putriku? Bayu menatap tajam menantunya. Tentu saja aku akan mengurungnya di mansion utama. Karena sudah berani melarikan diri tanpa seizinku. Sahut Boy. Kau itu bodoh ya. Di mana melarikan diri itu ya tanpa izin. Kalau izin dulu namanya bukan melarikan diri. Bayu menghela napasnya dengan kasar. Ah, apapun itu namanya, tapi putrimu benar keterlaluan. Dia berlari di saat Boy tidak bisa meneruskan perkataannya karena terlalu marah. Saat mendengar suster yang menemani Tita berkata kalau wanitanya itu berlari entah kemana. Bayu sendiri hanya terdiam menanggapi kemarahan menantunya. Karena ia sendiri juga merasa kesal pada putrinya. Yang sudah membuat momen yang ditunggu olehnya menjadi ambiar begitu saja saat Tita melarikan diri entah karena apa. Anak unta, di mana kau? Boy yang saat ini sudah berada di perusahaan miliknya sedang menunggu kabar dari Alex yang sedang memeriksa kamera CCTV yang ada di sekitaran rumah sakit internasional. Bagaimana? Tanya Boy setelah mengangkat ponselnya. Aku sudah mengecek kamera CCTV. Dan melihat Nyonya masuk ke dalam salah satu mobil yang terparkir di pinggir jalan. Aku akan kirimkan rekaman tersebut pada Anda. Untuk melihat apakah benar mobil yang dinaiki oleh Nyonya adalah mobil milik Nona Baby. Karena tadi kami cek nomor plat mobil itu yang ternyata atas nama Baby Arbeto. Baby. Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung dan terkejut. Cepat kirimkan padaku. Boy menutup ponselnya. Bagaimana? Di mana putriku? Tanya Bayu dan Daniela bersamaan. Sementara If hanya diam saja, melihat ketiga orang yang ada di ruangan itu yang terlihat cemas pada adiknya. Bersambung.